Untuk hari ini ketika saya membuat video pada tanggal 16 April 2020, di Saudi angka kasusnya itu semakin melonjak tinggi. Dalam satu hari aja ada 518 kasus dan 83 yang meninggal dunia, 990 yang berhasil di recovery, dan totalnya menjadi 6.380 total kasus di Arab Saudi. Dan sekarang kita bakalan buat nasi uduk lah ya. Jadi ceritanya sekarang kan karena nggak ada lauknya guys, nasib kita sekarang nggak tahu nanti sampai kapan mau kayak gini terus mau sampai kapan kita nggak kerja di lockdown, karena semakin hari situasinya semakin memburuk. Meskipun soalnya kalau di Saudi ini kan benar-benar di lockdown guys, dan masyarakatnya juga taat, nggak ada yang membangkang lah kalau namanya di sistem kerajaan ya. Kalau ada yang melanggar langsung disikat habis. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Panji di sini. So sebelum lanjut tonton videonya, bagi yang belum berlangganan, langsung di subscribe aja channel ini dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan saya ucapkan terima kasih ke teman-teman yang udah berlangganan dengan channel ini. Nah, jika ada pertanyaan langsung di follow aja Instagram saya di bawah guys, seperti biasa. Nah guys, di video kali ini saya bakalan share ke teman-teman semuanya gimana nasib TKI di Arab Saudi setelah di lockdown 1 bulan guys. Kita udah nggak kerja selama 1 bulan. Nah, coba tinggal terus videonya guys. Jadi keadaan kami kayak gini guys, setelah 1 bulan nggak kerja, nggak tahu dapat gaji atau enggak, masih belum ada keputusan dari pihak perusahaan. Dan di sini sekarang tinggal ada stok makanan, telur guys, telur, terus kerupuk mentah, terus ini Indomie guys. Nah, jadi nggak tahu sekarang juga kita mau masak apa. KTP katanya, kata chefnya ini kita sekarang mau masak nasi liwet pakai bumbu kayak nasi uduk gitu guys. Terus sama nanti buat telur dadar kita guys. Jadi kayak inilah keadaan kita. Nah guys, sebelum lanjut tonton videonya, saya bakal ngasih tahu dulu ke teman-teman semuanya update terbaru soal wabah kasus COVID-19 di Arab Saudi. Jadi per hari kemarin tanggal 15 April 2020 kasusnya semakin bertambah lagi guys. Dalam satu hari ada 493 kasus dan 79 yang meninggal dunia, 931 recovery. Total kasusnya menjadi 5.862, so almost 6.000 guys. Itu dalam satu hari aja. Dan untuk hari ini ketika saya membuat video pada tanggal 16 April 2020, di Saudi angka kasusnya itu semakin melonjak tinggi. Dalam satu hari aja ada 518 kasus dan 83 yang meninggal dunia, 990 yang berhasil di recovery, dan totalnya menjadi 6.380 total kasus di Arab Saudi guys. Jadi semakin hari memang angka kasusnya semakin meningkat, melonjak tinggi. Ini bukan hanya sekedar informasi angka aja, jadi harapannya mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu dan semua kasus dari wabah virus corona ini ya di seluruh dunia semoga semakin menurun dan membaik. Dan kita karena sebentar lagi akan menyambut datangnya bulan Ramadan, sekitar 6 hari lagi atau 7 hari guys. Jadi mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu dan kita bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan atau ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh sukacita. Amin ya rabbal alamin. Dan sekarang kita bakalan buat nasi uduk lah ya. Jadi ceritanya sekarang kan karena nggak ada lauknya guys, nasib kita sekarang nggak tahu nanti sampai kapan mau kayak gini terus mau sampai kapan kita nggak kerja di lockdown, karena semakin hari situasinya semakin memburuk. Meskipun Kementerian Kesehatan mereka lebih intensif lagi, lebih meningkatkan dari pencegahan
dalam rangka memerangi COVID-19 ini guys. Pantengin terus videonya dan check it out. Nah guys, sekarang jadi waktunya masak dan kita ke dapur dulu guys. Nah kayak gini nih mes atau hosting kita tuh kayak gini guys. Mas, ternyata di sini ada chef satunya lagi nih. Waduh. Ini buat apa Mas Ridwan? Cilok saus tomato. Nah guys, ternyata dari tadi ada salah satu orang yang hilang dari kamar. Dia lagi mojok di sini guys, lagi berkreasi membuat cilok versi anak rantau guys. Oh kayak gini nih adonannya nih, masya Allah. Tapi kalau dari adonannya teksturnya bagus banget. Dan sekarang lagi direbus dulu guys. Jadi ternyata udah ready. Karena ini nggak ada di planning buat cilok ini. Jadi kita nggak ikutin dari awal guys, nggak tahu bumbunya apa aja. Jadi ini kebetulan aja ada chef satu yang lagi mojok di sini buat cilok. Dan sekarang yang satunya lagi mau buat nasi uduk. Nasi uduk tapi nggak pakai santan, nasi uduknya pakai minyak goreng aja. Minyak ini guys, minyak bunga matahari. Nah guys, jadi inilah tekstur dari si ciloknya ini. Wow, ini kayak apa ya? Iya kayak cilok. Tapi ini kayaknya komposisinya sempurna ini. Jadi ada daun bawangnya, terus tapi rempah-rempahnya saya nggak tahu guys resepnya. Soalnya nggak tahu kalau dia lagi buat cilok, ternyata surprise. Nah jadi teman-teman juga sekarang tahu gimana keadaan dan nasib para TKI di Arab Saudi, khususnya ya di Arab Saudi, dan mungkin sama aja nasibnya kayak TKI yang di negara-negara lain pun. Soalnya ini adalah kasus pandemik global guys, wabah pandemik global. Jadi kemungkinan teman-teman TKI dimanapun berada yang udah nggak kerja, nasibnya kayak sama kayak kita di sini. Kita udah hampir 1 bulan nggak kerja dan nggak tahu, belum ada keputusan kita digaji atau enggak. Soalnya kan nggak kerja nih, masih digaji gitu. Tapi harapannya sih meskipun nggak dikasih gaji full, setidaknya ya ngasih uang makan lah buat kita ya, buat belanja, beli lauk, buat ya bekal kita di sini selama karantin days. Soalnya kalau di Saudi ini kan benar-benar di lockdown guys, dan masyarakatnya juga taat, nggak ada yang membangkang lah kalau namanya di sistem kerajaan ya. Jadi semuanya nurut kepada pemerintahan atau otoritas tempat. Kalau ada yang melanggar langsung disikat habis. Di sini jadi segala sesuatunya itu yang melanggar pasti ada garamah kalau bahasa sininya, kalau bahasa Indonesianya denda. Jadi kalau ada yang melanggar langsung denda guys, nggak main-main. Dan kemarin pun kita udah gini nih. Kemarin tuh di rumah kan agak sedikit berantakan, ya maklum lah kalau anak rantau dengan fasilitas seadanya. Jadi menggunakan fasilitas yang ada dengan ruangan yang serba ya cukup lah buat tidur aja gitu loh. Terus karena di tempat kerja kita nggak ada store yang gede atau nggak ada gudangnya, jadi kemarin itu sebagian barang-barang restoran sebelumnya itu disimpan di sini guys, di mes kita. Karena ada himbauan dari pemerintahan kerajaan Arab Saudi, kalau bahasa orang sininya dari bagian instansi Baladiah ya. Baladiah katanya semua rumah harus di general cleaning, jadi harus dibersihin, harus benar-benar bersih lah. Kan kebayang gitu loh kalau keadaan hosting atau mes anak rantau kayak gimana keadaannya. Mungkin kalau teman-teman yang udah pernah ngerantau atau jadi TKI tahu lah gimana keadaannya. Kalau yang biasa-biasa aja, kalau yang nggak kerja di perusahaan besar gitu ya. Jadi kemarin itu kita general cleaning guys, di rumah ini jadi dibersihin terus semua barang-barang yang ada di sini kita anterin, kita simpen di restoran. Dan kan biasanya kalau dapur itu di kamar masing-masing, nah sekarang kita pindahin di sini guys. Nah ini tuh kan dapur baru, jadi ini sebenarnya meskipun dengan fasilitas seadanya, karena memang kita nggak beli peralatan kan, dan nggak disediain sama perusahaannya guys. Maklum lah perusahaannya nggak gede-gede banget, tapi is oke lah, cukup buat kita masak dan masih layak lah. Soalnya kan bangunannya sebenarnya ini masih baru guys. Tapi kalau untuk makan sampai saat ini karena masih ada sedikit stok ya, masih ada persediaan di restoran yang sisa dulu itu, sisa masih operasi.
Jadi untuk beras masih ada, terus kayak ayam frozen masih ada gitu. Kalau yang bahan-bahan makanan awet itu masih ada gitu. Cuman untuk seperti bahan bumbu rempah itu kayak tomat, bawang merah, bawang putih, pokoknya yang fresh itu udah habis semua. Jadi kita ini harus belanja ke warung gitu loh. Jadi harus belanja kayak gitu guys. Jadi pertanyaan sekarang, yang lain kerja, yang lain masak, kok saya malah pegangin kamera nggak masak? Nah guys, jadi kita kan biasanya bagi-bagi tugas nih. Kalau misalkan hari ini saya nggak masak, berarti saya bagian yang nyuci guys, yang nyuci perabotan dapur gitu loh. Jadi bukan berarti saya nggak kerja gitu ya. Kalau nasib di perantauan itu serba harus bareng-bareng, kayak teamwork gitu loh. Kita kayak teamwork, bukan berarti kok ini yang apa namanya si Panjinya pegangin kamera doang, nggak bantuin yang masak, nggak apa-apa. Jadi biarin mereka masak dulu. Nanti karena saya ngerasa saya nggak kerja, nggak masak, nanti saya bagian nyuciin perabotannya guys. Jadi kita udah bagi tugas sebenarnya gitu loh, gitu. Nah, jadi kalau netizen kan biasanya suka maha benar gitu. Kayak enak-enak pegangin kamera, malah curhat, malah ngobrol di media sosial, atau yang lain berkreasi, yang satu masak, yang satunya berkreasi buat yang bersih-bersih. Nanti saya habis selesai masak semua, makan, insya Allah saya yang nyuci, bagian yang nyuci. Jadi bumbu nasi uduknya guys, kan karena ini udah digoreng nih, tapi teman-teman kayaknya tadi lihat sebentar ya, soalnya ini bumbunya seperti biasa sih, bumbu basic. Ada bawang merah, bawang putih, cabai, terus garam sama penyedap rasa. Nanti ditaburin pakai ini tomat sama serai dan apa itu, jahe ya? Oh ternyata ada daun bawang juga guys. Jadi nanti ini jadi nanti si nasi uduknya itu rame banget. Dalamnya ada daun bawang, ada daun serai sama tomat. Nah guys, jadi ini nasi uduknya dalam proses, jadi kita tunggu sekitar 25 sampai 30 menit sampai matang, dan dengan bara api yang sedang guys, biar nggak gosong. Terus ini ciloknya kan udah matang nih, jadi teksturnya bagus banget. Ini tadi saya udah nyobain juga, rasanya wow, enak, mantep pokoknya. Dan ini juga sedang dalam proses perebusan guys, jadi sedang direbus ini. Jadi inilah keadaan hosting kita di Saudi Arabia guys. Ini kamarnya orang luar, ini orang Mesir, ini juga orang Mesir. Terus ini orang Filipina di sini. Nah, jadi kayak gini nih guys, keadaan kita sedikit. Terus selain buat nasi uduk sama cilok, kalau cilok sih tadi nggak di-planningin, udah ada yang masak di belakang. Nah, sekarang kita nanti lauknya selain telur dadar juga mau pakai sambal guys. Kan kalau lidah orang Indonesia itu nggak lepas dari rasa pedas, jadi kita harus masak sambal. Kita buat sambal goreng nih guys. Nah guys, jadi sekarang mau kita cek dulu si nasi uduknya. Ini udah sekitar 15 menitan. Nah, kita mau buka dulu guys, tapi harus hati-hati karena si uapnya itu panas banget. Nah, kita harus penuh kehati-hatian. Nah, oh ternyata seperti ini guys. Ini 15 menit baru kayak gini. Soalnya agak banyak masaknya kita untuk sekitar 9 orang guys. Karena orang Mesir pun mereka minta nasinya itu dari orang Indonesia. Karena orang Mesir hanya 2 orang, terus orang Filipina 1 orang, dan orang Indonesia ada sekitar 6 orang. Ada 6 orang. So totalnya 6 ditambah 2 tambah 1 jadi 9 guys. Jadi ini masak nasi uduk segini itu untuk 9 orang. Gitu guys. Nah, kita tutup lagi dan tunggu sekitar 15 sampai 20 menitan lagi guys. Nah guys, jadi ngerebus ciloknya udah selesai. Sekarang setelah direbus kita kukus lagi guys, biar menghasilkan teksturnya yang amazing gitu ya, biar empuk dan soft, dan biar makannya juga tambah maknyos. Ini nasi uduknya sekitar 10 menitan lagi matang ini. Nah guys, jadi inilah tekstur dari si nasi uduknya. Memang ramai banget di sini, campurannya ada daun bawang, ada tomat,
dan pakai daun serai juga guys. Tapi aromanya ini loh, wow, karena ini mengeluarkan asap yang sangat banyak dan aromanya wangi banget. Terbaik ini mah, terbaik. Dan ini sekarang lagi goreng bawang karena ini buat topping si ciloknya itu ketika dikukus. Ya dikukus, jadi kita pakai ini guys, goreng bawang. Wow, keren. Terus sekarang kita mau buat sambal gorengnya dulu guys. Jadi ini si bahan-bahan yang masih mentah ini digoreng dulu, terus nanti diulek guys. Ini komposisinya terdiri dari bawang putih, bawang merah, tomat dan cabai aja. Jadi sekarang lauknya itu sambal goreng sama telur dadar. Nah guys, jadi ini bahan sambalnya udah matang dan sekarang mau kita ulek dulu karena kita bakalan buat sambal goreng. Masya Allah, menyanyi ya. Terus ini mau buat telur dadar guys. Jadi menunya sederhana banget ya, seadanya. Dan ini adalah stok akhir guys, kita udah nggak punya stok lagi. Kayak besok kita makan Indomie doang. Nah guys, ini nasi uduknya udah matang. Nah seperti inilah teksturnya. Dan ini sambal goreng, terus ini telur dadarnya guys. Jadi menu makan malam kita adalah nasi uduk pakai sambal dan telur dadar. Waktunya eksekusi guys. Wow, it's so amazing. Nah guys, jadi masaknya udah selesai, nasi uduknya udah matang, terus ciloknya juga sekarang lagi dikukus, dan sambalnya juga udah selesai. Tinggal kita buat sambal atau saus si campuran ciloknya ini guys. Nah guys, terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan yang pastinya subscribe. Kita ketemu di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.